Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Herna Trivanda, saya dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari semester 3. Kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UAS saya. Nah, di dalam tugas kali ini saya akan membacakan soal tersebut dan saya akan menjawabnya. Kali ini saya ingin membacakan soal nomor 2 ya. Kisos adalah hukum pembalasan seimbang atau hukum 1:1. Jika ada orang melukai tubuh orang lain, maka hukumnya adalah dilukai tubuhnya juga. Begitu pula dengan kasus jika ada orang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, maka hukumnya adalah penghilangan nyawa juga. Jelaskan dalam konteks negara hukum di Indonesia, apakah hukum kisos masih relevan dilaksanakan pada masa sekarang? Nah, dalam konteks negara hukum Indonesia, relevansi penerapan hukum kisos pada masa modern perlu dilihat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, bukan hanya dari sudut pandang normatif agama. Yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara agama. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 adalah negara hukum bukan negara agama, yang artinya hukum yang berlaku adalah hukum nasional yang disusun melalui mekanisme demokratis dan berlaku umum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Karena itu, kisos sebagai hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan secara formal sebagai hukum negara, kecuali jika telah diadopsi dan disahkan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip HAM modern. Hukum kisos bersifat pembalasan fisik secara langsung, misalnya nyawa dibalas nyawa atau luka dibalas luka. Dalam konteks hukum modern, Indonesia mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum pidana modern menolak hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Penerapan kisos secara literal berpotensi bertentangan dengan prinsip human dignity, Konferensi HAM internasional yang juga diratifikasi Indonesia. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia bukan pembalasan, tapi keadilan. Hukum pidana Indonesia, KUHP lama maupun KUHP nasional baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut tujuan pemidanaan yang meliputi keadilan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, restoratif justice. Artinya, hukuman tidak lagi semata-mata membalas, tetapi juga memperbaiki dan mencegah kejahatan di masa depan. Lalu yang keempat, ada nilai kisos masih relevan secara substansi. Meski tidak relevan secara formal, nilai-nilai kisos masih relevan secara filosofis. Antara lain, prinsip proporsionalis, hukuman sebanding dengan perbuatan, keadilan bagi korban, pencegahan kejahatan. Dalam hukum pidana modern, prinsip ini tercermin dalam penentuan berat ringannya hukuman. Lalu yang kedua ada hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Yang ketiga ada konsep ganti rugi yang mirip dengan diat dalam hukum Islam. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, pendekatan maqasid syariah. Jika dilihat dari maqasid syariah, tujuan hukum Islam, kisos bertujuan menjaga jiwa, ketertiban sosial, keadilan. Tujuan-tujuan ini bisa dan sudah diwujudkan melalui hukum nasional di Indonesia, tanpa harus menerapkan kisos secara literal. Untuk kesimpulannya, hukum kisos tidak relevan untuk diterapkan secara langsung dalam sistem hukum Indonesia modern, karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pluralisme. Kedua, berpotensi melanggar HAM. Ketiga, tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern.
Namun, nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan korban yang terkandung dalam kisos tetap relevan dan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan hukum pidana modern dan keadilan restoratif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.